Saya pengen orang tua saya bahagia, saya selalu mendoakan orang tua saya gitu. Saya tapi ada di sini, kasihan mama saya di rumah gitu. Pasti mikirin saya, nyari saya. Pernah ada yang nyari saya di sini katanya gitu. Gak ketemu. Sebenarnya tuh saya ada di paling bawah, banget ketutupan sama rumput-rumput gede. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ke channel Masih BTV. Untuk cerita kali ini dengan narasumber yang berbeda dari teman saya arah Bekasi. Dan cerita kali ini dia itu menceritakan tentang Gunung Cikuray, Bang. Iya. Ya, sebelum cerita mungkin biar pada kenal teman-teman, boleh diperkenalkan dulu namanya, asalnya dari mana? nama saya Adel, umur saya 20 tahun, saya dari Tambun. Tambun itu daerah Bekasi ya? Ya. Oh. Kalau Bang namanya siapa, Bang? Nama saya Muhammad Ramli, tinggal di Kota Bekasi, umur 19 tahun. Bekasinya kira-kira Bekasi mana tuh, Bang? Kalau Bekasi Timur, Terminal Bekasi. Oh, Terminal Bekasi. Ini untuk cerita kali ini di Gunung Cikuray itu di tahun berapa, Bang, kira-kira? Tahun 2020 ya? Oh, jadi belum lama sebenarnya ya? Di awal tahun apa akhir tahun? Di pertengahan bulan. Pertengahan tahun kali? Iya. Nah, kira-kira pastinya itu tanggal berapa? Juni bulan Juni tanggal 15-16. Oke. Boleh diceritain dari awal itu pendakiannya kayak gimana kalau boleh tahu? Mulai dari siapa nih kira-kira? Dari Mbak Adel. Jadi kita itu naik ke Gunung Cikuray mendadak. Nah, tanpa ini udah langsung kayak udah ayo gas gitu loh, kayak buru-buru gitu. Nah, akhirnya pas itu nggak lama dari kejadian kita langsung naik ke Cikuray. Oh, jadi itu sebenarnya pendakian itu dadakan ya? Iya, dadakan. Itu dadakannya itu dari teman sendiri apa gimana itu kalau boleh tahu? Awalnya sih dari temen ya, terus kita ngajak usulnya ke Cikuray aja gitu. Oh, jadi Kapan itu kan? Kapan lagi COVID ya? Ya lagi sering. oh jadi udah masuk COVID juga Lagi nih? masuk COVID, nah nggak lama kan gunung di Jawa Barat itu pada tutup. Hah? Ada feeling ke kita ke Cikuray karena kan kita lihat di Instagramnya, di media sosial kalau oh ternyata Cikuray bukan nih di Jawa Barat. Gila kita ke sana waktu itu. Oh, jadi tapi kan biasanya kan kalau naik gunung itu kan pasti ya bakal searching dulu dong tentang gunung tersebut gitu ya. Itu udah nyoba searching dulu apa emang udah ada yang pernah ke sana gitu? Udah pernah ya? Ya, saya udah pernah. Pernah. Makanya udah pernah cerita kayak ke dia gitu kan, aku cerita aja gitu ke dia kayak tentang ini gitu. Nah akhirnya pas sudah sampai Cikuray kita nggak lama istirahat langsung naik tuh. Nah di situ kayak udah ngerasain juga kayak ya udah ngerti gitu loh. Pas di jalan juga kayak dia kan emang belum tahu, aku cuma kayak ngerasain diri aku sendiri kayak. Kalau boleh tahu itu lewat via mana? Iya, Macam. Oh berarti benar-benar jalur resmi dari Cikuray ya? Karena kan sampai di sana juga pas sebelum kita ke base camp kan kita berhenti dulu. Nah, ada di warga sekitar dia tahu kalau emang di Cikuray itu lebih buka, yang di Jawa Barat doang itu buka di Cikuray. Oh Cikuray doang. Cikuray doang. Jadi akhirnya naik ke situ lagi. Yang planning ke Cikuray. Itu kalau boleh tahu berapa orang itu, Pak? Kita sekitar 5 ya, 5 orang. 5 orang. 2 cewek, 3 cewek. Berkenan nggak buat disebutin nama-namanya? Yang pertama ada Kevin, Tepo, sama Ica. Termasuk ini ya? Termasuk Adel sama saya. Oh gitu. Boleh diceritain nggak awal pendakian dari base camp itu gimana, atau dari awal benar-benar dari rumah packingnya kayak gimana, terus persiapannya dadakannya kayak gimana, itu ceritain. Apa benar-benar dadakan ya? Benar-benar dadakan. Jadi kayak kita nggak usah kayak beli sayuran aja. Ya udah gitu loh. Ya udah. Secukupnya. Seadanya. Oh jadi beli perlengkapan juga di sana apa? Ada yang dari sana, ada yang Dari rumah. Oke, boleh diceritain langsung buat ngabdi Cikuraynya gimana dari base camp? Jadi kita makan di sini ya. Sebelum naik kita makan. Nah akhirnya
nggak lama kita ini makan udah tuh prepare, nggak mau lama-lama juga kan ya. Nah habis itu kita naik, udah naik tuh, terus kita ke base camp yang di atas ya. Kita base camp yang di Maksi ya. Nah terus kita foto-foto dulu terus kita abis itu kita ke atas pelan-pelan. Nah itu kayak udah kayak ngerasa beda. Terus akhirnya tuh kayak terus lanjut jalan. Terus dia ngomong, kayak ada ngomong sama aku, karena aku emang kayak bisa ngerasain tuh. Oh, bocah indie home. Nah kayak aku mau cerita, dia bilang kayak gitu, aku mau cerita siapa terus dia jawab Reni, terus akhirnya kan dia ngomong Reni, itu sempat pernah sebelum naik itu pernah cerita sama Rapi orang Reni itu pendaki yang hilang gitu Cikuray. Oh, jadi sebelum naik itu juga udah cerita kalau emang ada pendaki yang hilang gitu ya. Tapi yang 3 orang itu belum tahu, jadi dia cerita cuma sama saya. Nah terus dia ngobrol, saya boleh cerita nggak, katanya. Boleh kok, tapi kamu, karena saya cuma bisa nerima yang baik aja gitu, kayak aku mau cerita, dia karena nolak, aku mau cerita, oh yaudah aku kasih gitu loh. Akhirnya dia cerita, pas di jalan aku duduk, nah pendaki lewat ya banyak, terus banyak yang hubungin aku juga. Itu keadaan di mana itu? Di pos 2 ya? Sebelum pos 2. Oh, berarti sampai pos 1 itu aman-aman aja sebenarnya. Aman. Jadi perjalanan pengen ke pos 2 aja mulai ada ya. Mulai ada kayak reaksi. Nah di situ tuh kayak si Reni itu nangis, terus kayak dia minta tolong. Terus nangis, minta tolong ke ini, ngobrol, kenapa nangis, dia cerita akhirnya ya udah kan, kakinya sakit juga tuh, sampai sakit kakinya tuh. Nah terus kata temennya dia ngomong kalau emang Adil kayak gini mending gak usah dilanjutin. Terus si Reninya jawab kan, karena di situ saya masih aman sama Reni, dia ngomong nggak apa-apa lanjutin aja, nanti saya temenin. Oh, berarti maksudnya situ itu bisa interaksi gitu sama si Reni tersebut. Nah makanya terus si Reni ngomong nggak apa-apa, nanti saya temenin, nggak usah takut gitu, ada saya, nggak usah takut, ada aku. Dia ngomong gitu, kadang-kadang ngomong aku, kadang-kadang saya, nggak apa-apa, ada aku, nggak usah takut, udah ayo. Terus kata dia serius nggak apa-apa. Terus kata kita juga emang yang cowok-cowok itu yang dari itu udah kena mental, udah down banget. Yang satu orang itu kita turun, dia bilang PR aja, nggak usah maksain, ada begini. Oh, jadi maksudnya lebih baik turun gitu ya daripada maksain. Pendaki sekitar juga bilang ya, udah turun aja mas, mbak, turun aja, nggak apa-apa, ada saya. Reni jawab juga tuh, nggak apa-apa, ada saya jagain gitu. Udah akhir itu, yaudah Reni keluar dulu ya, itu doain ya, dia doain, habis itu kita doa Fatihah, akhirnya kita keluar. Nah di situ tuh di pas perjalanan Reni emang keluar, tapi dia ada di samping. Oh ngikut. Terus udah di samping, kayak dia nuntun, aku tuntun ke atas, tapi kadang-kadang kalau misalnya ini dia tuh jalan di samping, kalau nggak tuntun dia jalan di samping gitu. Kayak ngedampingin, emang bener-bener kata omongan dia yang dia bakal temenin gitu. Tapi benar-benar tahu nggak sih sosok Reni itu kayak gimana? Dia tuh masih berpakaian seperti pendaki muda orang gitu. Muda. Nah terus lama kita ke pos ini ya, awal mulanya tuh pas sebelum naik kita lanjut ke pos 3, si Reni itu menghilang, kita jangan berhenti di pos 3. Nah pas sampai itu kan kita kan emang fisik kita juga kan capek, 1, 2 dijibat, kemudian sama kabut. Posisi kita itu kan, ini kan pos 3, naik sedikit kan ada batu tuh, kita berhenti di situ, berhenti duduk sebentar, emang kadang kita ada capek banget, kita berhenti. Nah si Reni itu nangis lagi dia minta, katanya jangan berhenti di pos 3, jangan berhenti di pos 3.
tapi kan gimana lagi kan Dia emang bilang bukan, ada Mbak Kunti. iya Dia ngomong gitu. Iya. dia ngomong bukan ada Mbak Kunci kamu mau gitu kan aku bilang memang jadi posisinya ada emang juga kan udah capek nah emang bukan di posisi jadi cuma selang 40 meter ya Udah melewati. di atas itu seperti emang bukan capek dan kamu cuma sebentar baru kita berangkat lagi Akhirnya ya karena juga pengen ini ya, udah sore, akhirnya kita camp bareng sama anak yang gimana, anak-anak tabun juga sih anak-anak Tambun. Itu barengan apa ketemu? Enggak, dia udah pos 4 dia ngecamp dia udah ngecamp ya, dia dia udah bilang jangan ngecamp. dan maksain bang Iya, soalnya Itu jadi berapa orang sih udah pas ketemu itu? pas ketemu kita jadi 9 orang 9 orang 10 gitu. 9 Oh, oke oke. Boleh lanjut? pas kita berdiri di pos 4 kita mulailah masak tuh kita masak kita keluar semua logistik kita masak udah lama ada hal ini lagi bang hal gaib lagi hal gaib Apaan tuh bang? dia ngerasain ada sosok hitam di pas pohon depan tenda kita Itu kan karena pengen maghrib juga. pengen maghrib juga dia ngerasain dia masuk ke tenda kita masak kita nggak pakai lama lagi kita langsung makan habis makan kita tidur mulailah dia Apaan tuh? Atraksi? melihat apa namanya sosok hitam yang tinggi yang di depan pohon itu tuh pengen masuk ke raganya dia tapi yang dia ditolak dia cuman kayak apa sih namanya kayak ngeburung gitu loh Kayak mana? Kayak nggak mau gitu. nggak mau Soalnya kan kayak biasanya emang serem sih nggak lama kita tidur, nggak lama kita udah mendingan tidur, akhirnya udah terus kan kalau di Cikura itu ada bagas ya. Ah ya. Nah makanya kita ngiketin makanan di pohon, kita ngiketin. Soalnya kan, nah bener juga tuh malam-malam bener-bener datang bagas ya. Datang bagas sekaligus sama kuntilanak. Nah, kalau boleh tahu itu berapa tenda sih ini? kita Ya kapasitas kita 5 ya. satu tenda kapasitas 5 orang Kapasitas 5 orang, dimasukin 5 orang juga. orang juga. Jadi di posisi di pos 4 itu cuma ada 3 tenda itu kita semua Bang. 3 tenda kalian semua. Iya kayak yang pertama itu yang ketemu sama orang situ orang dari Tambun juga Orang Tambun juga. Berarti udah dari situ udah mulai bikin tim lah ya. iya udah mantap gitu Bang. Ya, jadi kayak naik bareng ya udah turun bareng sampai pulang bareng. Ya kayak pendakian kita di gede itu lah ya. Terus itu abis itu mulai tidur lah tuh. Nggak dia tidur terus saya kebangun karena yang bergerak menjaga pos 3 itu datang tepat pas si bagus datang. Oh barengan. Barengan di situ kan juga Semua tidur ya? dia posisi semua tidur terus dia kayak kedinginan. Ya udah akhirnya aku baca surat ya kan, karena aku di situ kan kayak nolak, aku nggak mau kita negatif, nggak mau baca dua akhirnya kita tidur tuh. Akhirnya pas subuh kita bangun, kita coba pengen kita naik kita lanjut naik. Udah akhirnya si Reni masuk lagi, maaf tadi malam aku nggak ada, aku takut ada bang. Berarti tuh si Reni itu interaksi lagi sama situ ya? Dia bilang juga bakal janji. Nah terus dia ikut lagi dituntun, dia ngasih tahu jalan kayak ini bener nggak jalan, bener kata dia gitu. Itu lagi naik tuh ya? Iya, kita jalan terus. Cuma juga dia interaksi lagi sampai ke yang lain ya. Kalau boleh tahu tuh Sosoknya oh berarti situ itu udah nggak sadar ya? Nggak sadar kalau itu. kalau di pos 6 itu dia kuntilanak soalnya itu pas di pos 5 tuh kita aman aja jadi kita bisa sama naik berinteraksi sama Reni pas kita sampai ke pos 6 langsung Reni keluar gak lama masuk kuntilanak
Soalnya kan katanya kata Reni juga itu tuh bangunnya itu yang ada yang bangunnya gede yang ada di pos 3 dia takut. Jadi ngikutin gitu kan? Ikutin di pos 6 itu bener-bener muka dia tuh bener-bener kayak galak gitu, Sengit banget gitu. sengit banget kan, bener-bener beda gitu, kayak orang emosi gitu kan, Oh marah gitu. parah. Tapi dia melihat situasi karena di situ di pos 6 rame ya kan? Dia sementara dia bawa sebentar, pas kita mau lanjut lagi ke atas dia masuk lagi Arah pos 7. arah pos 7, dia masuk lagi, dia masuk di situ kita sempat ini dulu bang, minggir dulu bang, karena kan di situ posisinya hujan. Oh kalau boleh tahu kena hujan berapa kali? Hujan sih baru bilang banyak ya. Hujan berhenti kita jalan. Dia jalan hujan sampai pos 7 kita hujan ya, kita masak. Nah yang pas selesai masak tuh kita berapa orang tuh yang kita summit ya, pokoknya 2 orang itu yang dari Cikarang itu dia nggak summit, dia jagain apa namanya carrier kita, Tenda. iya carrier. Di situ kita nggak gelap tenda, cuman biasa aja, masak biasa gitu. Ini loh atas. Oh kayak plastik aja Iya, gitu, kayak plastik plastik. aja gitu ya. Terus nyampe puncak akhirnya? Kita ke puncak sekitar Udah lama ya? 7 orang lah ya, iya 7 orang kita ke puncak. Di puncak juga ada hal itu juga bang, banyak sih bang, Oh ngalamin lagi? alamin juga bang. Itu kalau boleh tahu ngalaminnya gimana tuh bang? Kalau yang di puncak tuh dia dituntun sama Reni, nyampe puncak sih bang pas pos terakhir tuh bang, 8. pos 8 kan gede tuh. Sebelum pos 8 kan dia si Reni tuh keluar, Iya. kita berhenti, kita ngopi-ngopi dulu sebentar. Udah lama kita nyampe ke puncak, kita turun lagi tuh bang, sekedar foto-foto kita turun, kabut bang, turun bang, bener-bener kabut tebal Banget. banget tebal. Jadi kita nyamperin. Tapi di pos 8 kabut, pas kita ramu ke pos 7 itu hilang bang kabut. Aduh merinding gue terus. Maksudnya gimana nih? Kan di pos 8 kita turun nih, Ah, itu benar kabut tebal bang, kayak nggak ada jalur sama sekali. nggak ada jalur sama sekali. Kita jalan kan, kan rombongan tuh, Ah. nggak mau ada egois gitu, mau satu-satu kita jalan barengan. Pas sampai mau ke pos 7 tuh kabutnya hilang bang. Itu kan setahu gua kan ada senter yang bisa tembus itu ya. Iya, tapi itu bener-bener Nggak tembus? nggak tembus bang. Kayak kaca aja mantul gitu. Iya, bener-bener kayak di tembok kita di situ. Tapi akhirnya bisa ngelewatin itu kabut lah ya. Bisa kita lagi. Terus, nah pas kita mau ke pos 6 ya, ke pos 7 ya, kita ketemu pendaki, dia ngomong katanya, yang 2 orang itu kita bisa dapat bagas ya. Yang 2 orang di bawah. Iya, temen itu yang kita. dari Cikarang dia ke Serang mau bagas. Pas kita turun bener dia lagi ngangkatin carrier kita bang, ngelamutin semua bang, segala sesuatu. Oh, Iya. berarti di sisi seremnya cerita ini ada lucunya Ada yang juga. lucu juga bang. Terus kita ngusir Bagas dulu biar bisa lewat kan. Iya. Makanan juga udah pada Banyak dimakanin sih, sama Bagas juga tuh. gede-gede. Iya, kalau Bagas namanya Bagas ya gede bang. Terus kita nggak lama habis ngusir kita turun ya. Bagasnya ngejar dari belakang. Iya dikejar kita bang. Nah, Dikejar. Sampai mau ke pos 6, turun di pos 6 tuh. Ah, Kan kita kan turun gitu tuh. Iya. Dikejar ke dari belakang bang. kayak Ngikutin? Iya kayak dia mau turun gitu. Dia Dia mau turun. turun. Oh, nah nggak lama di situ kita turun. Di pos 6 lagi tuh si Reni masuk lagi bang. masuk lagi tapi sadar gak? Sadar. Dia juga, ya kan karena dituntun sama. Berarti saya. nepatin janji gitu. Iya dia nepatin janji. Kalau nggak dituntun nggak apa-apa, Reni nggak dituntun, Reni sendiri kadang-kadang dia dia kan ngomong kakak, kadang-kadang kakak Adel aku terbang ya, kamu ikut aku terbang. Ngajakin terbang. Iya. Iya dia ngajakin terbang. Reni kamu bisa terbang tapi aku enggak. Gitu. Ya udah aku lewat jurang ya kata Reni. Ya udah kata aku ya udah tapi aku jalan aja nih. Kalau kamu masuk, kalau kamu mau di sini ya nggak apa-apa bareng-bareng gitu loh. Ya. Terus akhirnya perjalanan turun. Kita turun, terus di situ udah hujan ya, hujan gede banget. Tapi kita nggak berhenti jalan tuh. Kan kita kan turun dari situ, dari pos 7 kan kita kan habis turun. Terus Jur, Habis turun kita turun dari pos 7, turun.
pas kita Oke, lagi di mana? camp di pos Itu 2 bener- itu di trek bang. Bener-bener kabut banget ya. Kita mau turun, nah si Reni masuk lagi tuh. Kayak pada nanya. Soalnya pada takut begini yang namanya kayak Dasar. hujan, terus ditambah kabutnya bener-bener tebel banget, kayak kita walaupun kita pakai senter nggak bisa ngeliat gitu. Berarti di perjalanan turun itu kena malam dong atau? Kena malam. Maghrib. Terus kayak pada ada yang ngomong dalam hati, ini gimana ini kenapa ini, terus kayak gue mau pulang gitu loh. Sama Reni dijawab. Udah pengen pulang tapi di dalam hati udah pikiran udah kacau bang. Iya udah pasti pada bilang udah fix pada ini kita nyasar. ini semua. Iya Fix kayak kita nyasar. udah pada kedinginan semua, udah pada basah, udah ya kayak udah pada capek, lelah. Terus si Reni masuk, dia ngomong, kalian gak usah takut, ada aku di sini katanya. Aku tuntun kalian sampai pulang, kalian pasti bakal selamat pulangnya gitu. Gak usah takut ya, kalian orang baik gitu. Terus kayak lagi nih kata teman-teman yang lain, ya makasih ya Reni, iya sama-sama, udah kalian aku jagain. Yaudah kita mau di camp di sini dulu ya. Iya. Camp di trek itu. Iya. Jadi tenda kapasitas 2 orang diisi 8. Kapasitas 2 diisi 8. Diisi 8. Tidurnya gimana bang? Udah kita berebut semua kayak yang gini. perempuan kita suruh tidur lurus, yang laki-lakinya itu tidur Ada yang di luar ya? Iya, ada yang di luar itu 3 orang. Posisi tenda kita buka bang. Kapasitas Satu. 2 buat 8 orang. Buat laporan. Nah pas kita udah Di situ juga sebelum kita ngadirin tenda juga 1 orang itu yang kawan kita dari tamu kita itu dia kena hipotermia. Hipo. Nah itu. terus karena dia ngeliat itu Karena dia ngeliat kuntilanak. yang punya anak kayak gitu yang Kuntilanak pas gede. udah. Oh, yang gede itu. Kita kan posisi itu kan di pertengahan di atas pos 3, di bawah pos 2 kita di kemah di trek. Akhirnya pas tidur tuh kan dia lo antisipasi buat tipunya dia kan otomatis. Kita semua bingung caranya gimana sebisanya kita sepinter-pinter Nah kita akhirnya si itu tuh yang info itu tuh dia juga ketempelan. Akhirnya kita baca-baca, kita iniin, kita apa sih ya? Kita pakein mantel biar kedinginan, kita lakuin apa aja tuh. Nah, kira alhamdulillah kita kasih teh anget, alhamdulillah udah mendingan gitu. Pas kita mau karena apa sih ya? Saya cewek berdua tuh. Saya pengen nyoba keluar gitu loh. Dinginnya dingin banget kan. Ya ampun kasihan gitu lah di luar. Ngeliat tuh sosok si Boga itu lagi di depan berdiri. tenda. Bener-bener Di depan di depan tenda? tenda. Di depan tenda. Bener-bener di depan tenda. Akhirnya saya masuk ke dalam. Kenapa? Nggak apa-apa gitu. Bener-bener gimana ya? Kuntilanak tuh sensi banget ngeliat muka kita orang ya. Iya. Kayaknya nggak pengen banget ada di situ lah. Iya. Nggak karena kita dituntun sama si Reni. Sebenarnya kita udah dipengaruhi Oh, untuk ngecamp di iya. pos 3 ya. Nah, Apa itu kuntilanak? kita nggak mau Iya. hal yang Makasih. negatif pengen buat kita celaka selalu pasti hal yang negatif itu bikin buat kita celaka. Di mana-mana juga yang selalu negatif sih. Yang bikin kita celaka. Mana kita jalan terus dari pos 3 terus lama kan maghrib kita break sebentar. Karena kan kalau azan kita nggak boleh jalan ya bang. Iya benar banget. Gitu bang, panggilan dari Allah. Iya. Itu juga kan ya pakai sendal. Pakai sendal. Pakai sendal. Hebat. Anak kampung sih susah ya. Kenapa kan itu kan ada kan bang? Kakinya cantengan Kaki gitu. jantung kan? Lagi cantengan. Jantung. Maksa naik. Paksa naik. Oke, mantap. Sip. Tapi ceritain mantep tuh. Mantap banget itu cerita. Akhirnya itu dari pos udah tujuh. akhirnya kita tidur, udah tuh tidurnya juga kayak pada tekuk kaki semua. Ya kita juga sebagai cewek juga bukan ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah gitu loh, masih menghargai gitu loh. Kita bisa tidur lurus, tapi ya kita juga pengen kayak kalian juga bisa ngerasain di dalam Iya, gitu. bener. Makanya kita solid aja, kita tidurnya bareng-bareng di sini, nggak apa-apa walaupun bertepuk, intinya kita bisa sama-sama. Kalau kita kedempet kan jadinya kan ini jadi lebih anget. Iya benar. Nah akhirnya kita nunggu pagi tuh lama banget subuh. Akhirnya pas subuh kita packing lagi tuh, packing pagi. Si Reni juga jangan takut, masih ada yang kepikiran, jadi Reni masuk. Banyak yang ngambil jadi situ anak-anak pada Jadi pengen turun itu dia ada rasa takut ya. Karena kalau Bukan takut juga sih bang, karena di situ posisinya dia hujan, dia udah kayak udah mikirin rumah. Terus di situ
posisinya tuh ya kabut. Itu bener nggak sih jalannya yang gue lewatin gitu? Nah, iya benar juga sih. Pas pagi juga suasana beda kan. Nah. Kita juga udah mikir kacau. Maksudnya suasana beda itu gimana? Kayak pertama kan kita pasti kalau naik kan kita apain kan. Iya benar. Arah pulangnya juga kan kita. Kita lupa. Nah pas menjelang pagi kita bangun kita rapiin tenda packing. Pas kita lihat ke bawah itu suasananya beda bang. Yo, suasana beda. Gua kata dalam hati tuh. Gue Ini nyasar. bener nggak sih ya? Gue nyasar. Udah emang film udah kacau sih di situ sih. Nah pas nggak lama kan si Edi itu masuk lagi kan, dia ngomong kalian jangan takut, itu benar jalannya ke bawah, lurus terus. Nggak lama itu ada pos 2. Nah kita pede lah, kita percaya sama omongan dia. Karena emang dari awal tuh dia emang omongan dia tuh bener bang. Nuntun ya. Nuntun, makanya kita pas pulang juga kita ikutin aja omongan dia. Karena pas kita nggak lama pulang, kita lihat tuh di pohon ada vandalisme bang. Ada coretan tuh, lope-lope biasalah. Ya bocah-bocah nggak jelas lah gitu. Iya. Eh, Yang ini. Dan kemana itu? Terus sebenarnya merusak kayak banget. Iyalah. Nah terus kita juga nggak lama kita nge-packing ada mbak sama si anak itu. Barengan datangnya. Enggak, jadi kita cuma ngeliatin aja dari jauh. Anaknya yang deket. Kuntilanaknya kayak ada tapi di deket jurang. Ya apa ya? Kan aku selalu ngomong ke Raffi. Terus kalau si Reni di samping, kan dia takut kayak ibaratnya kayak anak kecil gitu loh. Aku takut. Anak-anaknya semua dia juga baru bang. Baru. Si Reni itu. Iya baru. Walaupun hilang lama ya. Iya. Yang kata Dia nggak pernah main sama aku gitu jahat katanya. Kalau si Reni itu selalu main sama Mbah. Oh, yang ada di ngeliatin. pos 6. Itu nah akhirnya turun terus Kita udah turun, akhirnya alhamdulillah kita dengar suara warga gitu, maksudnya kayak ya suara ngobrol gitu. Akhirnya kita turun, nah dia sempat nuntun tuh, jadi pas lagi kemasukan Reni, dia nuntun, si Reni itu kayak kesenggol sama pohon gede, marah lah sama dia. dia kan itu licin, saya pakai sendal juga segala. Akhirnya dia marah-marah, kamu rese banget sih gini. Nangis tuh di situ. Akhirnya diturunin sama apa sih ya? Sama yang abang Si Kevin. ya. Akhirnya turun sampai bawah. Udah tuh. Akhirnya alhamdulillah banget kita duduk di warung. Terus akhirnya si Reni itu masih di belakang kan sama kita ya. Akhirnya kita Lagi janji nuntun. Ya dia nuntun dikit lagi udah sampai bawah kata dia gitu. Ya makasih ya Ren, aku ngomong. Terus dia ngomong lagi kayak gini, "Ntar kamu istirahat dulu ya di warung. Di situ tuh iya," kata dia. Nah, aku kayak iya. Nah terus pas kita turun, kita di warung. Nah dia akhirnya cerita sambil gunjang-gunjang kaki, gimana sih? kayak ya udah kayak gitu. Nah terus dia cerita ke bapak-bapak warung, gini di videoin sama bapak warung tuh. Nah terus aku ngomong, Ren kamu nggak apa-apa di videoin, nggak apa-apa, bapak itu baik, bakal nolong Reni deh. Oh ya udah, cerita akhirnya datanglah Ranger karena dia mau minta tolong buat ditemukan jasadnya. akhirnya nyampe ke bawah tuh ya. Nyampe pemancar lagi ya dengan aman. Terus dia ngomong gini, lu mau mie goreng lu? Indomie ya? Indomie dia bilang. Aku mau Indomie. Oh yaudah, akhirnya kita ngobrol dulu tuh sama Ranger. Si Reni kan masih ada tuh, masih masuk. Dia ngobrol sama Ranger. Ranger juga sempet ini videoin. Selesai cerita turunnya itu. Ya dia cerita yang egois yang mana, tapi dia lucu. Maksudnya nggak terlalu kayak negatif, enggak. Dia kayak kamu nggak usah kayak gitu lagi, dinasehatin. Oh langsung depan orangnya. Kamu nggak usah kayak gitu lagi. Kalau misalnya kita nanjak bareng, kita naik bareng-bareng, kita turun bareng-bareng. Nah, Kalau di gunung itu kita sama-sama. ya terkadang juga apa manusia sama jin itu pinteran jin sih ya. Lebih solidaritas ke jin sih ya kalau masalah solidaritas tuh. Kadang-kadang kita aja yang manusia dinasihatin sama jin. Ya. Akhirnya kan kita yang manusia itu nggak bisa apa-apa lagi jadinya. Akhirnya terus
dia kan di situ sempat cerita lama ya sama Ranger, kita juga dia juga udah kita cerita tuh. Nah kita di dalam base camp yang di atas itu loh, yang bayar itu maksi kita yang di situ, kita di Yang udah turun losbat yang pengen ke pos 1 atau yang di bawahnya lagi? enggak yang di atas yang Maksi yang Pos ada satu. yang ada pelang. Iya, iya. Itu pos 1 itu. ya kita ngobrol-ngobrol, Ranger juga sempat videoin beberapa tuh. Kita ngobrol-ngobrol, nah akhirnya si Reninya tunjuk yang mana yang egois, yang mana yang nggak mau bawa ini, yang mana Iya. nggak ini. Akhirnya Ceritanya itu. cuma diungkapin Mas. Ada pelanggan kira-kira. Berarti sebenarnya udah dari atas sampai pos itu setelahnya aman-aman aja ya. Aman-aman aja. Nah gini Bang, kok ada dikit nih pertanyaan nih, 1, 2, 3 pertanyaan kali ya. Ini kayaknya menarik banget ini ceritanya. Banyak yang kurang ngerti juga sih. Kalau boleh tahu nih pertanyaan pertama, itu sosok si Reni tersebut itu boleh tahu detailnya nggak sih? Dia parasnya gimana, postur badannya kayak gimana? Gitu. Boleh kasih tahu nggak sih? Kalau Reni itu dia masih pakai pendaki, bojang. Dia kayak masih pakai pakaian pendaki ya. Gimana sih? Jaketnya. Kayak jaket, tapi diikat di ininya di pinggang. Apa ya? Jaketnya? Jaketnya dia pakai baju kayak baju pendek gitu nggak salah. Dia rambutnya dikuncir, dia bawa tas, pakai sepatu, ibarat kata kayak pendaki. Bener-bener naik pendaki Iya, naik. benar-benar naik. Oh, Nah, itu benar-benar jelas berarti ngeliatnya ya. jelas banget. Jadi pertanyaan kedua nih, pertanyaan gue tadi kan katanya si Reni itu di perjalanan cerita ya. Itu kalau boleh tahu isi ceritanya itu apa sih? Dia cerita kalau misalnya dia kenapa ada di sini, kenapa saya ditinggalin, salah saya apa saya jahat sama kalian, saya nggak mau gitu. Kayaknya sedih sih ceritanya, sedih banget. Boleh diceritain? Jadi pas awal kita naik itu si kami sering itu udah ada, nah rasa gitu, udah ngerasa Sedih banget kayaknya nih dia. sedih ya. Iya dah, ceritain. Nah dia naik tuh sama maaf ya kita bilangnya segerombolan aja, Iya, sama segerombolan. teman-temannya segerombolan. Dia naik, kurang tahu juga sih soalnya udah ya itulah ceritanya, maksudnya udah lupa juga sih. Nah kita katanya dia naik sampai pos 6, dia ditinggalin sama segerombolan teman. Sama temen-temennya itu. Iya, pengen maghrib, sampai pengen maghrib dia teman-temannya tuh nggak datang. Jadi katanya ditinggalin ke bawah, lu jangan ikut katanya, lu jangan ikut tuh di sini. Terus ya begitu, jadi jangan ikut, dia nggak boleh ikut, jadi kayak tunggu sini aja gitu, Gak boleh kemana-mana. nggak boleh kemana-mana. Nah teman-temannya pada tunggu ke bawah, dia cerita gitu sih, tapi nah pas dia udah pada turun ke bawah, si Reni juga nungguin kok, kata dia kok lama banget, pada kemana ini. Terus akhirnya ada si Mbak datang, kamu ngapain, katanya gitu. Terus kata si Reninya, aku ditinggalin sama teman-teman, katanya dia mau turun sebentar, aku nggak boleh ikut, katanya kayak gitu. Ya udah ayo ikut Mbak, akhirnya dia ajak ke Mbak. Akhirnya dia kayak di situ lebih kenal sama Mbah, lebih ke iya sama Mbah. Dia katanya aku salah apa ya, aku jahat ya sama mereka. Enggak, aku nggak jahat sama mereka, aku salah apa ya Ma? Jadi gini, pasti mama aku nangis gitu kan, mama aku mikir aku pasti ya gitu. Terus dan jawab pasti namanya orang tua gitu. Nah terus padahal aku pengen banget apa sih, gapai cita-cita aku buat kedua orang tua aku, sering itu. Di situ emang sempat nangis sih, karena dia yang namanya dia nggak mau kayak begini. Tapi bisa kejadian kayak gitu ya. Iya, aku nggak mau kayak begini. Aku selalu ngarahin pendaki lain biar nggak jadi kayak aku. Nah dia ngomong kayak gitu, jangan kayak aku ya yang nggak bisa gapai cita-cita yang malah ada di sini, kata dia gitu. Dia nangis tuh, mama aku sekarang lagi nyariin aku, lagi mikirin aku. Aku selalu bilang sama mama, aku pengen gapai cita-cita untuk membahagiakan kedua orang tua aku, kata dia gitu.
membahagiakan orang tua tadi gitu. Dari situ sempat nangis kan, terus dia cerita kayak gitu. Akhirnya kita kayak pada nenangin gitu kan, dia Ren ngerti gitu loh. Ini yang sabar ya, mungkin emang dia jahat, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kata dia gitu. Berarti sebenarnya itu ceritanya benar-benar nyeritain kisahnya dia ya. Iya, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya ditinggalin? Salah saya apa? Dia selalu bilang kayak gitu berkali-kali. Mama saya pasti nangis, mama saya pasti nyari saya. Salah saya emang apa? Saya belum bisa gapai cita-cita untuk membahagiakan orang tua saya. Terutama mama saya. Kenapa saya ada di sini? Kata dia. Kenapa saya ditinggalin? Kok dia selalu ngomong salah saya apa? Ya ampun, kenapa pada jahat sama saya? Kata dia gitu. Hebat ya. Iya. Ya Bu, gini loh. Jadi gue berpikirannya mereka bisa ngajak si Reni itu naik gunung, tapi kenapa mereka bisa tega ninggalin si Reni? Iya. Dia sampai bilang berkali-kali kayak salahnya apa sih sama mereka? Dia ngomongnya mereka. Salah saya apa sama mereka sampai saya ditinggalin kayak gini. Padahal saya belum bisa nempatin janji buat gapai cita-cita sama orang tua saya kayak gitu. Saya pengen orang tua saya bahagia, saya selalu mendoakan orang tua saya gitu. Saya tapi ada di sini, kasihan mama saya di rumah gitu. Pasti mikirin saya, nyariin saya. Mama saya sempat pernah ada yang nyari saya kesini kata dia gitu. Gak ketemu, sebenarnya tuh saya ada di paling bawah banget, ketutupan sama rumput-rumput gede. Nah dia saya nggak tahu ya sebenarnya, jadi kayak dia minta ranger buat salaman tangan sama si Reni itu lewat dari saya. Kakak tolong nanti kakak salamin sama ranger gitu, terus Reni bakal kasih tahu tempatnya, penglihatannya Reni ada di mana. Salam, akhirnya salam tuh saya sama ranger. Nggak tahu lah si Reni masih penglihatan di mana. Dia tuh benar-benar kayak ada di bawah, kayak ada curug, tapi kayak di bawah lagi, di bawah bener-bener bawah. Di situ ada gua, kayak udah ketutupan. Dia sempat cerita dan ngasih tahu di situ ketutupan sama rumput gede, liar kayak gitu ya? gua jadi ketutupan rumput, jadi nggak kelihatan walaupun orang nyari. Nah di situ buahnya juga nggak terlihat. Dia di situ kita nggak bisa nyeritain keadaannya kayak gimana. Bener-bener dia pengen banget pengen banget diambil biar dia kayak lebih tenang gitu. Tapi pas udah kita ceritakan itu semua, dan sempat videoin sama Ranger juga. Nah itu kebetulan Gunung Cipernya juga mau ditutup ya, mau ada operasi gitu kan. Nah akhirnya kita turun ke bawah si Ranger karena minta Indomie. Kita nempatin janji. Ini pertanyaan selanjutnya, itu kan katanya sebelumnya pernah cerita ke apa tukang warung ya? Jadi kalau boleh tahu itu cerita apa aja ya? Yang kita ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak warung yang di video ini tuh kita nggak bisa cerita sih kalau itu karena itu juga privacy banget ya. privacy. Kalau emang terlalu membuyarkan aib nggak usah lah ya. Iya. Itu bukan kita tapi Bukan si Reni. si Reni itu nggak mau diceritain kisahnya itu, dia nggak mau cerita. Oh jadi tapi benar-benar di videoin sama bapaknya itu. Benar-benar di video. Reni tahu segalanya di situ, tapi kita nggak bisa cerita ke siapapun. Oke. Berarti itu pendakiannya nyampe bawah aman-aman aja berarti setelah itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman-aman aja ya. Jadi intinya pesannya kalau kita naik gunung jagalah dia jaga sikap, etika, ucapan. Jangan pernah ninggalin teman. Iya, jangan pernah ninggalin teman. Mau kita kayak udah ayo buruan, kan kita belum tahu teman kita kayak keadaan di belakang kayak gimana. Intinya jalan bareng-bareng, naik bareng, turun bareng gitu loh. Itu penting banget sih. Iya, penting banget. Tapi biasanya kalau buat para pendaki kadang-kadang ada yang udah sampai atas ya kan? Iya.
nggak tahu keadaan temennya di bawah kayak sakit ya. Sakit. Iya, entah sakit lah, entah. Kram. Sekarang gue duduknya lagi kram. Sama bang ini. Udah gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.